Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walul habari, apa kabar semua? Alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang Allah taala berikan kepada kita semua, nikmat dunia, nikmat agama. Karena yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah orang yang bersyukur. Sebagaimana yang disebut oleh para ulama, yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah sifat syukur dan sifat sabar. Bersyukur dengan karunia Allah dan bersabar dengan ujian atau batasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Membangun rumah tangga juga harus banyak bersyukur ataupun bersabar. Suami yang bersyukur, istri yang bersabar, atau istri yang bersyukur, suami yang bersabar. Disebutkan bahwa ada rumah tangga, istrinya cantik jelita, sedangkan suami apa itu? Ya, di bawah standar lah begitu, pas-pasan. Maka pagi hari ketika istrinya sedang senyum-senyum, mematut di cermin, menyisir rambutnya yang hitam, mewarnai wajahnya, bibirnya dan seterusnya, dia tersenyum dan bertanya sama suaminya, dia senyum-senyum seperti itu. Suaminya ya terkagum-kagum dan artinya atas kecantikan dari wanita yang tidak pernah dia idamkan akan dimiliki seperti ini. Dan kata suaminya, kenapa Dinda tersenyum sendirian seperti itu? Istrinya meliriknya dan mengatakan, saya tersenyum karena orang dua ini mau masuk surga. Kata suaminya, bagaimana bisa? Pagi-pagi sudah ngomong surga, berarti tidak selesai tadi malam ini. Maka kata istrinya, ya, bukankah Allah Ta'ala berikan seorang istri yang cantik jelita, penurut, taat kepada suami, menjaga rumah, menjaga harta, menjaga diri. Bagaimana perasaan abang? Dia bilang, ya, saya bersyukur. Dia bilang, sifat abang itulah yang menyebabkan abang masuk surga. Maka kata suaminya, terus Adinda bagaimana? Dia bilang, ya, saya menghadapi abang juga dengan sabar. Sabar ini juga yang membawa kepada surga. Ya, karena man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari ikhwah yang tidak ada kekurangan, seumur hidup dia tidak dapat ikhwah. Siapa yang mencari ukhtan, akhwat bila aibin, yang tidak ada kekurangan, baqiya bila ukhtin, seumur hidup dia tidak akan dapat teman hidup, akhwat dan seterusnya. Dunia itu adil. Kekurangan suami ada kelebihan istri. Kelebihan istri mungkin ada kekurangan suami. Tapi intinya adalah bersyukur dengan kelebihan, bersabar dengan keterbatasan. Dan prinsip banyak bersyukur, banyak bersabar, inilah jalan menuju surga. Ini ada di bulan Ramadan. Perbanyak bersyukur. Apa amalan
Apa amal ibadah yang termasuk syukur kepada Allah? Amalan yang termasuk menandakan orang banyak bersyukur kepada Allah adalah solat. Rasulullah SAW di bulan Ramadan maupun di bulan lain, solat malam itu kata Aisyah hatta yatawarram qadamah, hingga kaki itu memerah. Kita orang baru bitis, iya kan? Nanti kasih panjang sadiki-sadiki sebentar. Kalau mulai akan kalau merah atau tidak. Oh jangan ya. Ya kita di IC ini belum merah ini kaki, baru pegal itu bitis. Nabi berapa tingkat di atasnya? Ya tawarram qadama, memerah kakinya, membuat iba istrinya. Bukankah Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah telah menghapus dosa-dosamu yang lalu maupun akan datang? Nabi itu ada kelebihan dari kita. Kita yang berpuasa ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita yang berpuasa ini dihapus dosa-dosa yang lalu. Kalau Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu dihapus dosa-dosa yang lalu maupun akan datang. Maka kata Aisyah, bukankah Allah hapus dosa-dosamu yang lalu dan akan datang? Baru kenapa ini solat sampai membuat kaki merah-merah seperti ini? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Kalau Allah hapus dosa-dosaku yang lalu maupun yang akan datang, belum pernah kubuat dosa tapi sudah janjikan akan diampuni, tidakkah aku menjadi orang yang bersyukur? Bagaimana menjadi orang yang bersyukur? Banyak solat. Nabi Isa alaihissalam sendiri ketika diberi nikmat oleh Allah, berbicara masih kecil, memiliki ibu yang soleha, wa amarani bis salati waz zakati, Allah perintahkan aku ini supaya solat, mengeluarkan zakat, tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur kepada Allah menceritakan, menyatakan ya Allah bersyukur, kasih banyak itu solat. Kata Nabi SAW, akunu abdan syakura, aku ingin menjadi abdan syakura. Syakura itu hamba yang bersyukur, tapi syakura itu siga mubalaghah dari syakir. Kalau cuma satu orang, ada Abu Syakir sini. Ya kalau cuma syakir satu kali bersyukur, tapi kalau banyak bersyukur, syakur. Aku ingin banyak bersyukur. Bersyukurku kepada Allah yaitu sholat. Nabi bawa ini sholat sebagai tanda syukur kepada Allah. Berbagai nikmat. Bukankah kita ada nikmat, kesehatan, anak-anak, pekerjaan, semua itu membuat Nabi, kata Nabi kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, buatlah kami senang, buatlah kami gembira. Senang dan gembira alamat orang bersyukur. Tapi buatlah kami senang. Dalam syukur dan gembira itu di mana? Di sholat. Makanya ketika Allah takdirkan kita bisa ruku dan sujud, bersyukur. Tidak semua orang dapat nikmat seperti itu. Ada orang dapat nikmat, tidak dapat DP jamaah. Ada orang bisa sholat, tapi ada yang tidak bisa duduk, bangkit dan seterusnya. Jadi ini syukur kepada Allah, peluang masuk surga besar. Kemudian apalagi banyak bersabar. Yang tadi, apa amalan membuat kita banyak bersabar di bulan Ramadan? Puasa. Siang hari kita puasa, malam hari kita sholat malam. Ini syukur. Bukan main ini 30 hari. Siangnya bersabar, malamnya bersyukur dalam sholat. Maka bukan mustahil, apalagi di bulan yang surga terbuka lebar, neraka ditutup, setan dibelenggu, setiap malam 70.000 dibebaskan dari api neraka. Bila mana datang malam terakhir, jumlah yang dari malam pertama sampai terakhir itu juga jumlah yang akan dilipat gandakan, dibebaskan di malam terakhir dari bulan Ramadan. Jamaah sekalian, ini adalah nikmat. Gibtoh, cemburu dan iri orang-orang yang tidak merasakan nikmat Ramadan ini. Makanya Rasulullah SAW wanti-wanti, ragi ma'amfu mri'in, rugi, sungguh rugi,
Wa man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Siapa yang mendapat Ramadan namun belum diampuni oleh Allah. Karena tidak ada alasan tidak diampuni oleh Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan mengharapkan pahala, beriman pada Allah dan berharapkan pahala, diampuni dosa-dosa yang lalu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang sholat malam, sholat tarawih, imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban itu dengan penuh iman dan mengharap pahala. Dengan penuh iman dan mengharap pahala itu apa artinya? Nabi bilang di dalam hadis yang lain, man shalla ma'al imam la yansarif, man shalla al-isya fi jama'ah ma'al imam. Siapa yang sholat isya berjamaah dengan imam, dia tidak pulang kecuali pulangnya sang imam. Kutibalahu qiyamul lail, ditulis baginya pahala sholat semalaman suntuk. Jadi man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang melaksanakan sholat malam dengan penuh iman dan mengharap pahala, penuh iman dan mengharap pahala, membenarkan ucapan Nabi itu, sholat isya dengan imam, tarwi sampai witir, jangan pulang kecuali imam sudah selesai dari sholat, supaya kita dapat sholat semalaman suntuk. Sholat semalaman suntuk, orang yang pantas mendapat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang lalu. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu membuat kita bersemangat melaksanakan puasa, melaksanakan tarawih. Ramadan ini mahal. Mahalnya Ramadan itu ditimbang dengan semua bulan. Ramadan siang dengan Ramadan malam lebih mahal malam. Karena mahalnya malam Ramadan dibanding siangnya, Allah pilih malam yang menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila bil Quran inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian malam Ramadan yang mahal, makin habis makin mahal. Maka beda malam ke-9 Ramadan nilainya dengan malam ke-10 ini. Malam. Itu. So lebih mahal lagi ini malam. Karena sudah malam ke-11. Malam ke-11 beda dengan besok malam. Tapi kaum muslimin banyak yang lalai. Mereka makin Ramadan, makin maju itu Ramadan, mereka makin malas mengejar keutamaan. Ramadan makin habis, makin besar pahalanya. Pahala 12, malam 12 beda dengan malam 11. Dan puncaknya adalah 10 malam terakhir. Itu lebih afdal dari semua Ramadan. Di 10 malam terakhir itu ada satu malam yang puncak, malam Lailatul Qadar. Khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 84 tahun. Padahal kalau kita hidup saja, Nabi bilang kita sampai umur ini bukan umur Lailatul Qadar. Umur umatnya baina 60 wa 70. Umur umat antara 60 dan 70. Qallama yablughu dzalik, sedikit yang melampaui itu. Bayangkan usia tidak sampai 70, usia cuma 60-70, tapi ada Lailatul Qadar 84 tahun. Maka kalau kita mendapat Lailatul Qadar dalam hidup ini minimal 20, suta dumpul itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi keutamaan, bimbingan, barokah kepada kita sekalian, menerima amal ibadah puasa kita, sholat tarawih, berbuka puasa, sahur, dan semua ibadah kita, dan semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.